Saya sangat tidak setuju dengan mosi perdebatan kali ini. Yang pertama, mari kita analisis tujuan dari dua model pembelajaran ini. Pertama, klasik bertujuan untuk membentuk pelajar atau generasi yang patuh, taat, berseragam dan lain-lain terhadap gurunya. Karena kenapa? Guru sangat mendominasi di dalam hal ini. Dan ketika tim proposisi mengatakan bahwa disiplin tinggi itu sangat penting dalam kehidupan, sangat penting. Betul, akan tetapi bukan berarti kaku harus mengikuti guru, aturan guru tanpa kita bisa berekspresi. Itu sangat tidak baik menurut kami Dewan Juri yang terhormat. Kemudian sadari Dewan Juri, kita berada di abad 21 di mana zaman penuh tantangan. Kepatuhan terhadap sesuatu tidak bisa selamanya menjadi patokan dalam dunia nyata. Ada pekerjaan baru yang sebelumnya belum ada pada zaman dulu. Lantas, apakah yang dengan mengaplikasikan model pembelajaran klasik dari zaman dulu ini bisa relevan dengan tantangan zaman yang saat ini? Menurut saya tidak, Dewan Juri yang terhormat. Sehingga ini dari analisis pertama saja, sistem klasik tidak relevan dan tidak bagus untuk pendidikan. Kemudian analisis tujuan dari progresif ini berpusat pada siswa, di mana siswa yang memegang kendali atas dirinya sendiri, entah dia model pembelajaran yang suka proyek, diskusi dan lain sebagainya. Sehingga hal ini akan menjadikan siswa lebih merasakan esensi pendidikan. Mereka lebih dihargai tentang apa yang mereka pelajari sesungguhnya. Tim pro tidak perlu khawatir mengenai tidak akan ada peran guru terus, kemudian guru perlunya untuk apa kalau siswa memiliki kendali atas dirinya sendiri. Di dalam sistem progresif, guru tetap menjadi fasilitator, namun yang memegang kendalinya adalah siswa itu sendiri. Dan kemudian ketika tim proposisi mengatakan karakter dibentuk pada sistem klasik, Dewan Juri yang terhormat, tidak, karena klasik penuh dengan peraturan yang harus dipatuhi, bukan integritas, empati, kreativitas yang berasal dari diri sendiri. Dan ketika ketiganya ini berada di sistem progresif, kenapa pada akhirnya sistem progresif itu sangat penting? Kemudian mari kita analisis kembali mengapa pada akhirnya ini sangat penting. Yang pertama, pengembangan keterampilan. Poin A, dalam dunia proposisi yang menggunakan klasik, model klasik yang mendominasi hafalan materi, berpacu pada buku teks ini sangat tidak sebegitunya diperlukan. Karena apa? Inovasi teknologi seperti Google dan lainnya itu lebih pintar daripada siswa. Dengan mengetik sebuah kata kunci saja kita sudah tahu informasi apapun itu, dibandingkan kita harus hafalan. Sehingga pada ini sangat buruk dan tidak dapat mengembangkan potensi diri siswa atau dari output atau hasil yang dihasilkan oleh sistem klasik ini akan menciptakan siswa yang penghafal, bukan siswa yang memiliki keterampilan masing-masing. Kemudian analisis yang kedua, B, dalam dunia oposisi yang menggunakan progresif, di dunia kami kebebasan yang ada pada diri siswa lebih mendorong untuk pemecahan masalah nyata, belajar dengan tim, adaptasi dengan perubahan dan lain-lain. Sehingga kenapa dalam dunia kami akan sangat lebih baik karena pengembangan keterampilan yang tak terbatas, melahirkan problem solver yang dalam kehidupan nyata ini sangat dibutuhkan. Bagaimana cara kita mengatasi masalah-masalah yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Kemudian analisis kedua, psikologis dan motivasi. Dalam dunia klasik, tekanan tinggi untuk patuh mengikuti apa yang diucapkan guru, tidak ada wadah ekspresi menjadi tantangan psikologi yang sangat mengkhawatirkan. Siswa dituntut untuk memahami materi A, B, C yang tidak sesuai dengan diri kita atau diri seorang pelajar masing-masing. Hal ini akan sangat membuat siswa akan tertekan, sehingga apa? Mereka tidak semangat untuk belajar, tidak mau untuk belajar dan malas-malasan. Yang pendidikan seharusnya menjadikan siswa lebih semangat, dan kemudian rasa ingin tahu yang tinggi ini tidak akan tercapai di sisi klasik. Kemudian poin B, progresif. Sisi kami, siswa akan belajar mencari ilmu secara alami, secara sadar paham akan apa yang harus dia lakukan. Jika tim pro khawatir mengenai siswa tidak paham mengenai diri mereka sehingga mereka membutuhkan bantuan, sadari dari awal saya sudah mengatakan bahwa kita di sistem progresif bukan berarti mengesampingkan guru, namun guru ini sebagai pembantu atau fasilitator. Kemudian sadari juga Dewan Juri, pendidikan bukan berarti untuk mengisi botol kosong, akan tetapi menyalakan api yang rasa ingin tahunya berasal dari diri kita sendiri. Akhirnya apa? Kesadaran ini harus tumbuh di dalam diri kita sendiri, bukan mengenai paksaan dari orang lain. Kemudian poin selanjutnya, keadilan dan akses. Dalam sistem klasik tidak semua siswa mendapatkan keadilan yang sama, di mana anak yang pintar matematika dianggap pintar, sedangkan anak yang bisa dianggap bodoh. Anak yang memiliki model belajar yang berbeda dari yang lain akan dianggap aneh, tidak sesuai dengan yang lain. Kan kita tahu bersama bahwa setiap orang memiliki perbedaan masing-masing yang tidak bisa disamakan. Oleh karena itu dalam sistem klasik ini sangat buruk, sangat merugikan sistem pembelajaran yang seharusnya ada di dalam diri pelajar masing-masing. Kemudian progresif, lebih inklusif karena menghargai perbedaan sesuai kebutuhan siswa. Siswa yang ingin bertanya lebih memiliki akses atau suara karena
diskusi menjadi pembelajaran di dalam progresif ini, sehingga progresif tidak hanya mencetak pekerja, namun manusia yang seutuhnya untuk menghargai, menghormati keterbukaan dan lain-lain. Sehingga dan dalam sistem klasik ini, orang yang terlalu fokus mengenai ujian tulis dan sebagainya akan menghasilkan ujian yang bagus, tapi tidak akan menjamin bagaimana dia berkehidupan di negara ini.